Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang akan mereview artikel yang berjudul Pendekatan Antropologi Sosial terhadap Fenomena Cancel Culture di Indonesia. Yang pertama, pembahasan akan dipaparkan oleh Delia, yang kedua oleh Alivia, dan yang terakhir oleh Amanda. Baik, di sini ada yang namanya definisi cancel culture. Nah, cancel culture ini tuh apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi cancel culture. Nah, cancel culture ini adalah sebuah fenomena sosial yang dimana seseorang, kelompok, atau institusi gitu dihentikan dukungannya oleh masyarakat luas karena tindakan, ucapan, atau perilaku yang dianggap tidak pantas, misalnya kayak salah ataupun menyinggung gitu. Nah, penolakan ini tuh sering menjadi platform media sosial yang dimana seseorang itu bisa mengekspresikan ketidaksetujuan mereka melalui kayak boykot, kayak kritikan besar gitu, atau tekanan publik. Tujuannya ini tuh biasanya adalah untuk menuntut pertanggungjawaban, meskipun terkadang praktik ini tuh dilakukan tanpa memberikan kesempatan untuk klarifikasi ataupun dialog yang adil. Nah, di sini menurut Clark, cancel culture ini tuh muncul karena adanya dua faktor utama. Yang pertama, ada permintaan dari media massa yang ingin membuat berita itu menarik dan menghasilkan uang. Yang kedua, yaitu peran audiens atau orang-orang yang aktif di media sosial itu sendiri. Nah, media sosial itu sering digunakan oleh kayak jurnalis atau untuk memperbesar suatu topik gitu. Nah, misalnya awalnya itu topik ini tuh mungkin ya biasa-biasa saja, tetapi karena diberi perhatian besar, topik ini tuh menjadi viral dan menarik banyak orang. Nah, dan begitu media massa juga bisa mendapatkan lebih banyak pembaca atau penonton. Nah, namun masalahnya di sini adalah konten yang viral ini tuh sering tidak dijelaskan gitu dengan lengkap. Nah, akhirnya orang-orang itu jadi salah paham gitu, salah perspektif, akhirnya nginiin doang gitu. Orang-orang tuh tidak diberi informasi tentang alasan atau konteks budaya yang membuat topik itu tuh penting untuk dibahas. Nah, akibatnya perdebatan yang terjadi di media sosial ini tuh seringkali tidak sehat dan hanya berdasarkan emosi saja. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada cancel culture dan media sosial. Yang dimana di sini ada dampak terhadap figure public ya. Yang dimana seseorang selebritis atau public figure gitu melakukan atau mengatakan hal yang menyinggung, kemudian muncul gerakan kayak penolakan terhadap orang tersebut. Nah, misalnya tuh ada kesalahpahaman gitu, jadi langsung menyebar. Nah, fenomena tersebut ini kemudian secara efektif itu mengakhiri karir mereka atau mengembalikan kebanggaan mereka, misalnya kayak melalui boykot atau tindakan kedisiplinan yang lainnya. Nah, di sini cancel culture juga dialami sama aktor Korea Selatan yang dimana dialami oleh Kim Son Ho yang sedang sangat populer berkat perannya di serial drama pada saat itu. Nah, masalah bermula ketika media Dispatch melaporkan bahwasanya si Son Ho ini tuh diduga gitu memaksa mantan kekasihnya itu untuk melakukan aborsi. Nah, meskipun kebenaran tuduhan itu belum jelas, Shin Ho ini tetap meminta maaf secara terbuka karena karena merasa kayak sudah mengecewakan para fansnya atau penggemarnya. Jadi dia walaupun belum tentu kebenarannya itu ya udah dia minta maaf. Nah, akibatnya dari kasus ini tuh berbagai perusahaan yang bekerja sama dengannya baik dalam proyek, drama maupun iklan memutus kontraknya. Nah, banyak yang mengira karir Son Hoon ini tuh Son Ho di dalam dunia hiburan ini tuh akan berakhir. Nah, namun tidak lama setelah itu Dispatch juga kembali merilis laporan bahwasanya menunjukkan bahwa mantan kekasihnya itu diduga berbohong, walaupun si Son Ho ini belum memberikan pernyataan resmi tentang laporan terbaru ini tuh ya udah banyak orang yang percaya gitu bahwa dia akan selamat dari cancel culture ini. Nah, di sini juga menurut Eve menyatakan bahwasanya cancel culture ini tuh di media sosial menunjukkan betapa cepatnya gitu berita menyebar dan betapa besarnya reaksi orang-orang terhadap sebuah isu. Nah, karena itu penting untuk tidak terlalu cepat menghakimi berdasarkan informasi di media sosialnya saja. Sebaliknya, harus ada penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap apa yang sebenarnya terjadi di luar media sosial itu sendiri. Nah, di sini yang kedua ada media sosial.
yang dimana perkembangan teknologi saat ini tuh melahirkan banyak platform gitu ya, kayak media baru yang membuat orang semakin mudah berhubungan dengan bersosialisasi. Nah, menurut artikel dari Merwell University itu menyatakan bahwasanya media sosial itu menjadi sangat populer karena didukung oleh perangkat elektronik modern dan meningkatnya interaksi virtual. Ini mana media sosial ini tuh juga digunakan untuk pemasaran serta promosi. Baik, selanjutnya di sini ada dampak dari cancel culture. Cancel culture ini memberi dampak ganda, yakni positif dan negatif. Dampak positif yang pertama yaitu cancel culture dapat menjadi alat kontrol sosial dalam bermasyarakat gitu. Cancel culture bisa dibilang kayak polisi sosial. Jadi kalau ada yang berperilaku nggak sesuai norma atau aturan, terutama di media sosial, cancel culture bisa bikin mereka mikir 2 kali sebelum bertindak gitu. Media sosial kan cepet banget nyebarin isu. Jadi ini bisa jadi cara efektif buat ngatur perilaku orang gitu. Terus yang kedua, mendorong kehati-hatian figur publik. Jadi kayak buat selebriti, politisi, dan influencer, cancel culture bisa bikin mereka lebih hati-hati dalam bikin dan ngepost konten-kontennya gitu. Mereka jadi lebih mikir buat bikin konten yang berkualitas dan gak nyenggol pihak lain gitu. Kalau nggak hati-hati, bisa-bisa mereka kan kehilangan followers atau reputasi, bahkan karirnya juga hancur gitu. Lalu yang ketiga itu menghalau perilaku negatif. Cancel culture juga efektif buat ngusir perilaku negatif kayak rasisme, seksisme, dan kekerasan. Contohnya kayak kasus Gofar Hilman yang kena cancel karena pelecehan seksual. Ini jadi peringatan buat orang lain biar nggak ngelakuin hal yang sama gitu. Tak hanya memberikan dampak positif, di sisi lain gerakan cancel culture ini juga bisa memberikan dampak negatifnya. Yang pertama itu merusak citra figur publik terkait tuduhan yang belum terverifikasi. Jadi kadang cancel culture bisa merusak citra seseorang padahal tuduhannya belum tentu benar gitu. Ini bisa terjadi kalau masyarakat gak cukup paham tentang cancel culture dan langsung ikut-ikutan cancel tanpa cek fakta dulu gitu. Terus yang kedua ada mendorong konformitas terhadap suara mayoritas. Cancel culture bisa bikin orang ikut-ikutan suara yang mayoritasnya, meskipun sebenarnya mereka tuh punya pendapat yang berbeda gitu. Jadi orang itu teh gak bebas berpendapat karena takut kena cancel gitu. Terus yang ketiga ada menciptakan kondisi spiral of silence. Fenomena ini bisa bikin orang yang punya pandangan beda jadi memilih diam aja karena takut dikucilkan atau diserang. Jadi mereka akhirnya ikut-ikutan berpendapat mayoritas meskipun gak setuju. Media sosial punya peran besar dalam hal ini karena bisa mempengaruhi opini publik. Jadi kalau seseorang gak kuat mental menghadapi canceling, bisa-bisa mereka kena gangguan kesehatan mental. Tekanan dari cancel culture bisa bikin kita stres dan depresi. Jadi penting banget buat pengguna media sosial punya literasi digital yang baik gitu. Mereka tuh harus paham kalau setiap aktivitas di media sosial bisa berdampak pada orang lain. Jadi ya kita harus lebih bijak dalam beraktivitas di dunia maya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini aku mau ngejelasin terkait perspektif antropologi sosial dalam konteks cancel culture. Di sini ada 2 poin. Poin pertama, cancel culture sebagai refleksi norma dan nilai masyarakat. Nah, cancel culture itu berfungsi sebagai cerminan dari norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, tindakan membatalkan dukungan terhadap individu atau institusi yang dianggap melanggar norma sosial itu menunjukkan beberapa hal penting. Di antaranya yang pertama itu menegakkan norma sosial. Ketika di mana masyarakat
merasa bahwa seseorang telah melanggar norma yang telah disepakati, mereka akan bereaksi dengan cara yang mencerminkan harapan dan standar moral mereka. Ini tuh menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme untuk menegakkan norma-norma tersebut, dan cancel culture itu menjadi salah satu cara untuk melakukannya. Yang kedua ada reaksi kolektif. Cancel culture ini bukan hanya reaksi individu aja, tapi merupakan respon kolektif dari masyarakat. Ini tuh mencerminkan bagaimana masyarakat berusaha untuk mempertahankan integritas sosial dan moralitasnya. Dalam hal ini, tindakan membatalkan dukungan dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai yang dianggap penting oleh kelompok tersebut. Terus yang poin kedua itu bagaimana masyarakat membentuk identitas kolektif melalui penilaian publik. Nah, cancel culture itu berperan penting dalam membentuk identitas kolektif masyarakat melalui penilaian publik terhadap tindakan individu atau institusi. Nah, ada pun beberapa aspek berikut yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama, ada ekspresi nilai dan keyakinan. Masyarakat itu menggunakan cancel culture itu sebagai sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai dan keyakinan yang mereka anut. Nah, ketika mereka membatalkan dukungan terhadap seseorang, mereka tuh tidak hanya menghukum individu tersebut, tetapi juga menegaskan apa yang mereka anggap benar atau salah. Lalu yang kedua ada solidaritas sosial. Nah, proses ini tuh menciptakan rasa solidaritas di antara anggota masyarakat yang memiliki pandangan serupa. Ketika sekelompok orang bersatu untuk membatalkan dukungan terhadap individu atau institusi tertentu, mereka itu memperkuat ikatan sosial di antara mereka dan menciptakan komunitas yang berbagi nilai dan keyakinan yang sama. Lalu yang ketiga, pemisahan dari yang tidak sejalan. Nah, cancel culture juga berfungsi untuk memisahkan mereka yang dianggap tidak sejalan dengan norma dan nilai kelompok. Nah, itu menciptakan batasan sosial yang jelas antara kami dan mereka, di mana individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan norma akan diasingkan dan dihukum. Nah, melalui kedua poin ini, yang tadi udah disebutin, kita tuh dapat melihat bahwa cancel culture itu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum individu, tetapi juga sebagai sarana untuk menegaskan norma dan membangun identitas sosial dalam konteks yang lebih luas lagi gitu. Ini tuh menunjukkan bahwa fenomena ini tuh memiliki implikasi yang dalam dan kompleks dalam dinamika sosial, di mana nilai-nilai dan norma masyarakat itu terus berkembang dan beradaptasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.